Ini telah bergabung bersama kami ya. Guys kita pada malam hari ini perdana podcast dari Banom Alienasi, Ryan Feby. Ini sahabat-sahabati sudah bergabung sampai 15, lumayan. Sahabat-sahabatinya dikabarin ya, suruh join live. Ini guysnya malam hari ini ganteng-ganteng. Kata Yesi Karunia Mas Ilul blereng katanya. Masa blereng? Nggak jelas ya? Masa nggak jelas? Jelas kok jelas. Guys pada malam hari ini sudah lengkap. Ada Kak Ilul, ada Kak Rosiki. Tentunya guys kita pada malam hari ini selain ganteng-ganteng juga sangat-sangat kompeten di bidangnya, utamanya ekonomi, filsafat. Jadi teman-teman sahabat-sahabat ini semua bebas bisa bertanya. Ada anjuran dari sahabat Wildan, instrumennya dimulai katanya. Instrumen apa ya? Itu seringan nonton Pak D, Dek. Oh, saya kira Pak D itu Pak D Jokowi, bukan ya? Kak Ilul. Yuk. Oke, karena udah malam hari ini udah lengkap nih teman-teman. Jadi kita bisa bincang-bincang santai bareng guys kita pada malam hari ini. Yang mana malam hari ini kita membahas tentang spirit organisasi kita malam hari ini. Hari ini spirit organisasi itu bagaimana ya? Utamanya di tengah gelombang pandemi seperti saat ini, rasa-rasanya pandemi itu selalu dijadikan alasan untuk bermalas-malasan berorganisasi. Pandemi saat ini menjadi alasan utama untuk, oh ya, nanti dulu berorganisasi. Kiranya guys kita pada malam hari ini memandang spirit organisasi pada saat hari ini tuh gimana sih? Mungkin Kak Rezeki dulu ya? Boleh? Spirit organisasi kita sekarang itu kayak gado-gado, Dek. Jadi campur aduk. Kenal ya? Oke. Beneran suara saya, Dek? Kedengeran aman-aman. Oh, siap. Iya, spirit organisasi kita itu kayak ya ada asinnya, ada kecutnya. Pokoknya yang nggak enak itu. Oke, kenapa? Semuanya itu gimana gitu ya. Saya mau mengatakan hal-hal yang negatif nanti takut salah. Tapi intinya ya kita itu terlalu banyak alasan untuk hanya diam. Rasanya memang terlalu banyak alasan itu cukup tepat untuk mewakili semuanya ya. Karena mau bertindak pun alasan, mau berpikir, berdiskusi pun ada alasan dan lain sebagainya. Menurut Cak Irul sendiri bagaimana sih pemuda kita saat ini di tengah pentingnya organisasi, utamanya menjadi mahasiswa ya? Ya. Jelas, suaranya dengar ya? Memang kalau kita ngomong mahasiswa itu kan sebenarnya identik dengan organisasi ya. Jadi ini kan Betul. dua hal yang pentingnya itu nggak bisa kita lepaskan ya. Jadi mahasiswa itu kan identik organisasi, identik dengan kegiatan-kegiatan sosial, masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ketika kalau saya melihat hari ini ya, memang apa namanya ya, bagi saya dalam berapa bulan atau berapa tahun itu memang nggak bisa kita pungkiri ternyata adanya suatu fenomena masalah yaitu COVID itu seakan-akan memang mempengaruhi kerja-kerja organisasi ya seakan-akan ya. Walaupun sebenarnya bagi saya itu tidak bisa menjadi satu emosi untuk kemandirian kita dalam berorganisasi, terutama mahasiswa tentunya. Gitu. Oke.
Sebenarnya pandemi tidak dapat dijadikan alasan 100% untuk kemandekan Ya. organisasi tersebut. Betul. Ya. Bisa Nah. 100%, cuma bagi saya tetap ada pengaruhnya. Nah, gitu loh. Iya, karena memang itu tidak bisa terlepas dari dampak pandemi itu sendiri kan. Cuma Ya. saya pikir ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau suatu tantangan, pasti kebersamaan tantangan itu dengan peluang begitu. Ketika ada tantangan pandemi, maka bersamanya juga pasti ada peluang untuk keluar dari itu gitu. Nice. Very, very nice. Oleh karena itu, kita itu dituntut harus apa? Inovatif. Nah, Ya, betul. Cara untuk menjadi inovatif gimana sih, Cak Kiki? Inovatif di pikiran pemuda saat itu gimana sih? Menurut Cak Kiki itu gimana? inovatif itu kan sebenarnya mudah, Dek. Mudahnya gimana? Artinya teman-teman kan terlalu terpaku terhadap hal-hal yang sifatnya itu teknis gitu loh. Jadi kalau nggak ngumpul, nggak mau kajian. Kalau nggak ngumpul, nggak mau diskusi. Kalau nggak ngumpul, Benar-benar. kita seakan-akan memandetkan organisasi. Gitu. Artinya kan, ya hal-hal yang seperti itu sekarang itu memang kita akan dibatasi oleh COVID ya. Cuma apakah iya COVID itu hanya sebagai alasan saja? Kan belum tentu. Artinya gimana ya? Oke lah kalau semisal ada COVID, itu kan sebagai tantangan. Nah, Ya. kita itu sebenarnya kreatif gitu kan. Kreatif dan juga ya inovatif lah dalam persoalan individual. Cuma apakah inovasi itu ya, artinya inovasi yang memang dimiliki oleh setiap individu itu bisa memberikan kesadaran secara kolektif. Gitu. Itu kan perlu tantangan gitu. Perlu tantangan dan juga perlu Benar-benar. Saya Oke, rasa, jadi gimana? saya rasa ya kita ya gini-gini aja gitu. Nggak ada hal-hal yang produktif. Oke, jadi menurut Kak Roziki adalah inovatif bagaimana kita untuk merepresentasikan itu menjadi kolektif gitu loh kepada teman-teman supaya ya kajian tidak melulu untuk ketemu di satu tempat gitu. Kalau memang sekarang kondisinya memang seperti ini, ya harus bagaimanapun kesadaran kita sebagai manusia, sebagai insan yang berpikir, maka bagaimanapun caranya kita juga harus diskusi, begitu kan Kak Kiki? Sip. Untuk Kak Ilul nih, katanya di bukunya Bung Kris itu, filsafat adalah revolusioner terbesar. Sehingga bagaimana kita tidak hanya menjadi reproduksi sosial, akan tetapi menjadi transformasi sosial. Di era seperti saat ini, mahasiswa dengan organisasinya itu bagaimana menurut Kak Ilul gitu? Ya, ya. Sebenarnya kan kalau kita ngomong filsafat ini adalah bagaimana melatih cara berpikir ya sebenarnya ya. Melatih nalar, kerangka berpikir gitu kan. Makanya kan di sana ada istilahnya itu berpikir secara kritis, universal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomong pikir secara kritis ini kan kita peka terhadap sesuatu, nah kan begitu, peka terhadap sesuatu masalah, dan dari hasil kepekaan kita itu, kita bisa munculkan solusi-solusi konkret untuk mengatasi adanya suatu permasalahan. Nah, orang organisasi kan identik, sebenarnya di organisasi kan kita itu melatih nalar berpikir, nalar kritis ya, ketika menghadapi masalah, bagaimana solusinya, kan begitu sebenarnya. Kayak kita jadi panitia acara A, semisal acara tersebut ternyata ada masalah. Nah, makanya bagaimana ketika ada masalah dalam acara tersebut, kita munculkan solusi untuk mengatasi masalah yang ada, kan begitu. Kalau di Mapaba mungkin ada briefing itu isinya kan penyampaian masalah-masalah.
Ya kan biasanya kan begitu kan. Nah, nanti kita bahas masalah, kita cari solusinya bersama. Nah, sama dalam konteks hari ini juga seharusnya seperti itu. Hari ini ada masalah. Masalah apa? Masalah COVID yang ternyata sedikit mempengaruhi terhadap kerja-kerja organisasi. Makanya dari adanya masalah ini kita analisis, kita lakukan inovasi, terobosan-terobosan baru supaya tetap program kerja ini berjalan gitu. Toh walaupun dalam situasi dan kondisi yang seburuk mungkin. Jadi kerja-kerja pada organisasi itu tidak mandek di jalan gitu. Oke, jadi dengan sekalipun adanya pandemi ini, jangan sampai roda-roda organisasi itu mandek dengan ya hanya tidak bergerak itu tadi ya Kak ya? Ya karena memang harus inovatif. Karena ya tadi organisasi kan kita diajarkan peka kan begitu kan. Ketika ada masalah seperti apa, melatih mental ya, melatih mentalitas ya, kan begitu sebenarnya. Tapi ketika kita menjadi mahasiswa sangat erat kaitannya kan dengan kampus mahasiswa itu sendiri dan organisasi. Ketika kampusnya saja tidak jalan nih Kak, bagaimana kita menginovasikan itu untuk menjadi tetap berjalannya organisasi? Tapi intinya kita koreksi dulu. Ada apa sih dengan organisasi kita? Gitu. Kalau kita pergi jauh, semisal saya itu jadi kepikiran dan juga berhipotesa ya terkait organisasi kita kali ini itu. Artinya kenapa harus ada monopoli ilmu? Ada monopoli ilmu. Ada istilah monopoli ilmu ini. Nah. Iya, harus ini yang pinter gitu. Artinya harus ini yang terkenal gitu. Artinya misal ketika saya melihat PBPMII semisal ketua umum dengan lancar apa istilahnya menggunakan idealismenya ya, artinya memaparkan idealisme ke depan gitu. Cuma di sana seakan-akan utopis ketika sampai ke rayon gitu. Artinya kok ini gawat ya, tapi nyampe di rayon saya harus apa sebagai kader PMII gitu loh. Itu kan menjadi masalah besar. Idenya sudah sangat bagus di PB. Pas turun ke bawah tidak seperti itu begitu. Ya, apalah arti kita semua. Kita kan hanya TikTok kan. Oh gitu. Pengalaman di kaderisasi kan lumayan lama nih. Emang bener ya, kader yang good looking tuh emang sedikit banyak dilirik oleh senior-senior untuk dijadikan mungkin dijadikan ya icon, ya ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Emang iya ya? Waduh, bahaya ya. Ya kalau masalah kayak gitu kan ya, menurut saya itu sudah kembali kepada orangnya masing-masing lah ya. Kalau masalah seperti itu. Ya tadi tergantung orientasinya saja bagaimana gitu. Repot kalau malah kayak gitu. Oh gitu. Oh ya nggak apa-apa sih, selingan saja kan. Tifa, menurut kakak-kakak apa perlu organisasi mengadakan riset kolektif? Ini kurang spesifik sebenarnya pertanyaan riset kolektif yang bagaimana, fungsinya untuk apa, biar seperti di kampus Kak. Mungkin dari guys kita pada malam hari ini bisa menjawab untuk mengadakan riset kolektif katanya. Apakah perlu Kak saja yang mau menjawab? Ya, jadi kalau perlu buat LP2M. Mantap, saya sepakat. Soalnya itu ya, karena kan ya tadi itu organisasi yang kita diajarkan nggak hanya mikirkan diri kita sendiri. Adanya riset kolektif dan sebagainya itu kan bentuk pengabdian dan penerapan tridharma perguruan tinggi sebenarnya kan begitu. Iya, pengabdian. Nah. Sebenarnya untuk saat ini cuma kan ya itu kan nanti kan ini kan organisasi cuma lebih spesifik mungkin organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Karena kan banyak kan kalau jadi organisasi kan ada organisasi sosial, organisasi bisnis dan sebagainya banyak lah.
Cuma kalau untuk organisasi kemasyarakatan, contohnya itu apa PM itu apa namanya? PMI ya namanya. PM11. Oh iya iya Itu iya, betul betul. kalau mau buat terobosan riset apa itu bagus sebenarnya. Oke. Tapi untuk saat ini, tidakkah kita harus memupuk daya intelektual kita, daya literasi kita? Tidakkah lebih penting itu? Karena sepertinya di Rayong sangat sering orang membaca ya. Sangat sering orang-orang diskusi gitu. Ya, Presiden hari ini mengatakan sabar dan tetap belajar di rumah. Sedangkan organisasi itu sangat membutuhkan pengalaman. Gimana tuh Kak? Apakah harus online terus katanya? Monggo yang mau jawab dari Kak Rozika atau Kak Ilul. Jadi apa kita harus online terus? Katanya Presiden suruh sabar nih. Sabar itu ada batasnya atau tidak sih? Kalau masih ada batasnya bukan sabar itu namanya. Iya betul. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk terus sabar berarti Kak? Iya sabar. Artinya kalau menurut pandangan saya itu terkait belajar. Belajar itu enggak terkait harus kita offline, online, itu sama aja sebetulnya. Kalau misal dia itu sadar, dia itu utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi katanya. Kalau di pesantren kan gitu. Tapi terkadang itu dijadikan alasan, online terus ini gimana gitu. Saya nggak berkembang. Saya rasa itu apa istilahnya perlu diragukan juga. Dia itu mahasiswa yang aktivis, yang progresif atau yang gimana? Artinya mahasiswa aktivis yang inovatif atau tidak. Saya seneng juga ya lihat adik-adik ya sering ngepost di Instagram meskipun foto pribadi, artinya sudah kreatif gitu. Kali aja nanti ada endorsement dari Wardah lah, itu kan lumayan. Berarti yang perlu dirubah adalah mindsetnya. Kalau sering ngepost, setidaknya ngepost hal-hal yang lebih edukatif, itu kan. Kan emang wajah glowingnya dilihat atau dinikmati teman-teman yang agak aneh pikirannya, gitu kan? Tantangan menjadi pimpinan organisasi di kala pandemi ini lumayan sulit loh Kak Ilul. Kita harus tetap menyatukan ratusan kepala dengan isi yang berbeda dengan jarak yang terpencar-pencar ini. Menurut Kak Ilul itu bagaimana sih tantangan solusinya menjadi pemimpin organisasi? Ya kan itu memang sudah apa namanya konsekuensi seorang pemimpin itu adalah harus bisa menemukan solusi-solusi, munculkan inovasi-inovasi, gagasan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Walaupun sebenarnya tidak organisasi itu kan satu kesatuan, ya maksudnya tidak hanya yang bertanggung jawab itu adalah pemimpin dan sebagainya. Cuma akan tetapi ibaratnya kan pemimpin ini adalah sebagai supir dari satu kendaraan besar yang organisasi mau dibawa kemana. Jadi garis besar haluannya itu adalah seperti ini. Nah, nanti tinggal anggota-anggotanya, pengurus yang lain sebagainya, elemen-elemen yang ada di sana itu bisa menafsirkan apa yang menjadi gagasan besar dari seorang pemimpin. Itu ya karena memang sudah konsekuensi menjadi pemimpinnya seperti itu gitu. Pemimpin dalam tiap organisasi apapun ya harus begitu emang. Semua organisasi kan bagi saya juga begitu. Oke, jadi sebenarnya memang menjadi pemimpin harus siap. Iya, iklim akademik di organisasi yang namanya IAIN gitu kan. Nah, makanya ada namanya Pak Rektor, Dekan. Ya, Rektor ini kan Pak Prof. Bung Soeharto yang terhormat. Kalau ada, ini ada di Pak Prof ini. Oh, ponannya kayaknya. Iya. Jadi Pak Prof yang terhormat itu kan membangun gagasan besar bagaimana dia menciptakan kampus Unhas yang katanya sebagai apa? Ilmu pengetahuan. Itu kan. Yang gagasan besar
nanti yang menafsirkan adalah anggota-anggotanya, dosen-dosen dan sebagainya. Ya sama lah, ini kampus kan ya organisasi juga. Organisasi itu kan sekumpulan satu orang atau dua orang lebih yang punya tujuan yang sama dan yang sama. Nah kalau cita-citanya sudah nggak sama, ini repot. Nah, itu. Misal cita-cita Itu perlu. kampus itu untuk apa namanya, membangun iklim akademik, melaksanakan tridharma. Nah tapi kalau kampus nggak melaksanakan apa yang menjadi hakikat kampus, ya repot juga kan begitu. Contohnya semisal. Ya, jadi memang adanya pemimpin memang harus siap. Entah itu pandemi, entah itu tidak pandemi, pasti ada permasalahan yang mengiringi suatu periode itu ya, Khairul ya. Iya. Iya. Ya, Tentang untuk bagaimana kita- inovasi untuk keluar nih dari itu. Iya, kita kan hakikatnya kan pemimpin semua sebenarnya. Ya, minimalnya mimpin diri sendiri kan begitu. Nah, Minimalnya. Jadi kan kita kan Minimal. khalifah semua, pemimpin semua atau sebenarnya. Kita kan pemimpin semua. Iya, memang. Ini ada pertanyaan dari sahabat-sahabati. Pandemi mengubah gaya hidup kebutuhan masyarakat yang awal mulanya offline menjadi online. Di balik pandemi ini ada suatu perseroan terbatas atau PT yang pendapatannya naik drastis. Seperti PT yang bergerak di bidang digitalis. Terus yang ditanyakan apa ini sahabat Cak Yan? Cak Kiki bisa jawab ini, bagaimana cara berinovasi tanpa digitalisasi di era pandemi? berinovasi Tanpa digitalisasi di era pandemi. Inovasi. Ya, maksudnya inovasinya lebih spesifik, inovasi untuk apa gitu loh. Untuk usaha nih kayaknya Cak Yanto ya, Cak. Cak Yanto, apa kabar? Oh, ada sahabat Mufar juga. Oh, Ketum rayon kita. Waduh. Ada sahabat karib saya itu, Kaisar XXXI itu sahabat karib saya itu. Sebenarnya Cak Roziki menjadi senior kita ya, angkatan 2015. Terus Kak Irlul menjadi senior kita di angkatan 2014. Memperhatikan organisasi kita yang menjadi rakyat Febi saat ini itu bagaimana sih? Karena juga rakyat Febi yang melihat live streaming kita pada malam hari ini. Nah, itu mungkin bisa Roziki dulu itu. Coba, itu mungkin bisa Ya, Roziki. mungkin. Saya kan sudah lama mungkin tidak mengikuti perkembangan. saya mulai dari yang general dulu ya, yang secara umum gitu. Kan apa istilahnya, ya benar juga kata senior gitu. Jadi kalau saya mengartikan senior mendidik saya itu dulu, PMI itu ya dibuat ketawa aja gitu, jangan dibuat ruwet. Artinya sekarang mungkin problemnya dari dulu sudah, baik dari tingkatan PB sampai di sana itu di PMI Rayon Febi, persoalan data kaderisasi itu kan menjadi persoalan besar. Persoalan besar artinya di atas gubu-gubu akan mengadakan KTP elektronik, elektronik apa namanya ya, artinya database untuk para kader. Iya. Cuma apakah itu benar-benar akan terrealisasi? Takutnya gini, oke lah kalau semisal sekarang tidak terjadi apa-apa terkait kader-kader kita di PMI ya, entah 20 tahun ke depan mungkin 50 tahun ke depan kalau PMI itu masih ada, siapa tahu nanti ada yang menyalahgunakan identitas PMI.
tahu nanti tiba-tiba ada teroris gitu. Kader PMI jadi teroris gitu. Itu kan problem besar ya. Artinya kenapa ini yang masalah-masalah yang serius itu seakan-akan nggak ada apa ya istilahnya, tidak ada follow up-nya, tidak ada tindak lanjutnya. Karena kan kita itu jalannya sendiri-sendiri sudah. Yang makanya ada dikotomi ya. Ada dikotomi, ada yang ini golongnya orang pintar, ini golongannya orang yang sering jalan, ini golongnya. Itu menjadi masalah. Katanya Cak Ilul tadi, organisasi itu adalah yang punya cita-cita bersama. Kalau itu nggak disatukan, ya jalan sendiri-sendiri. Nggak tahu nanti ya, PMI mungkin 20 tahun ke depan itu akan jadi apa. Itu Iya. Jadi memang permasalahan simpel tetapi penting gitu loh. Berbicara tentang kaderisasi ini sangat menarik nih, Kak Ilul sendiri yang sempat menjadi kaderisasi di komisariat IAIN kan ya. Pada saat seperti ini, apa yang paling krusial, apa yang paling bisa ditonjolkan dari PMII untuk merekrut teman-teman yang angkatan 2021 ini? Utamanya dengan keadaan yang seperti ini gitu loh. Kita tidak bisa bersosialisasi secara langsung, kita tidak bisa bercengkrama, kita tidak bisa pendekatan secara langsung ke adik-adik 2021. Bagaimana sih kiat-kiat untuk merekrut bagi kaderisasi? Iya, Kak Ilul? Maksudnya, artinya saya pernah pengalaman ya, ikut teman-teman bukan di tingkatan rayon ya, di tingkatan kabupaten sudah, di tingkatan kabupaten. Dalam persoalan laporan pertanggungjawaban saja itu, saya juga sangat miris ya. Kenapa hal-hal yang krusial seperti database kader itu nggak dipertanyakan gitu, nggak diulik secara mendalam. Artinya nggak ada pembahasan yang memang serius itu terkait ini mau digimanakan. Saya rasa kalau di PMII sekabupaten Jember saja itu kalau hitung-hitungan ribuan itu kayaknya bisa lebih gitu. Bisa lebih. Ya puluhan ribu. Cuma itu apakah nanti akan apa istilahnya, kita pas perekrutan janjinya ini gitu. Artinya harus kalau masuk di sini kita akan ini. Cuma setelah kita masuk di PMII, kita seakan-akan kelabakan yang menerima begitu banyaknya kader gitu. Itu kan perlu difikirkan juga. Apakah kuantitas kader itu akan menjamin ya kemajuan dari organisasi. Makanya saya berpikir apa ini perlu dirubah gitu. Artinya kita melakukan seleksi aja. Seleksi yang seakan-akan orang-orang yang nanti kedepannya bisa untuk PMII ya, memang berjuang untuk PMII. Memang seharusnya kuantitas membersamai kualitas sebenarnya. Iya. Kepada sahabat-sahabati 15 orang, apakah masih ada? Silakan aktif di kolom komentar sahabat-sahabati, nanti mungkin ada kesempatan bisa kita bacakan dan bisa kita diskusikan bersama pembahasannya. Kak Ilul, ini ada pertanyaan dari senior kita, mungkin kiranya juga perlu untuk dibahas bersama ya. Kalau kajiannya online karena faktor pandemi, apakah juga termasuk berinovasi dalam sebuah kultur kajian? Kalau perspektif saya itu ya bentuk inovasi juga gitu. Jadi dengan adanya kondisi ini kan pandemi, ya mungkin mahasiswa itu tidak ke Jember dan sebagainya karena di rumah masing-masing, tapi supaya tetap bisa mengasah cara berpikir ya minimalnya tetap ada kajian dengan cara mungkin online. Ini bentuk inovasi juga. Cuma mungkin memang
kajian-kajian online itu tidak mungkin tidak bisa seoptimal ketika kita kajian seperti biasanya. Nah, makanya harus apa? Harus diimbangi dengan kembali lagi ke orang masing-masing, sejauh mana keinginannya itu untuk belajar. Kalau memang sudah punya niat keinginan belajar kan, ya pasti akan baca sendiri, akan berusaha cari ilmu sendiri gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan ketika ada kajian-kajian yang itu tidak intens setiap hari, mungkin hanya satu minggu satu kali, mungkin kan. Kalau kita cari ilmu itu masih harus disuruh ke sana sini kan, ya sama saja kayak anak SMA gitu loh. Nah, jadi memang harus diimbangi dengan kemauan si orang tersebut untuk belajar juga. Kalau katakan bentuk inovatif ya bagi saya juga bentuk inovatif ya, daripada tidak ada kegiatan sama daripada kegiatan kajian terbengkalai gitu kan. Atau walaupun memang mungkin banyak kekurangannya itu tadi. Toh ketika tadi senior kita Cak Yanto berkata tentang kultur, memang adanya pandemi ini juga sangat-sangat mengikis kultur dari PMI itu sendiri, pun tidak hanya PMII. Dalam aspek-aspek keagamaan dan lainnya, beberapa ritual dan upacara atau yang lainnya sedikit terkikis ya oleh adanya pandemi ini. Pun saya juga menyetujui bahwa kajian online atau semacamnya itu tidak bisa menggantikan bertemu secara langsung gitu loh. Tetap tidak seoptimal itu karena ada nilai-nilai yang tidak tersampaikan dari pada kajian online. Tetapi daripada tidak sama sekali, tentu kajian online sangat-sangat dibutuhkan untuk bagaimana tetap mengasah nalar berpikir, nalar kritis kita menjadi mahasiswa, utamanya menjadi seorang aktivis. Gelar aktivis itu sangat berat sekali loh ya. Jadi kalau dikatakan hebat aktivis, itu malah sangat akan berat ya, kalau kita mengaku aktivis itu ya. Nggak ada. Soalnya saya mengatakannya kan ya, gelar aktivis ini kan melihat kalau flashback ke belakangnya tokoh-tokoh gerakan mahasiswa dulu kan ya jauh lah daripada kita inilah. Jauh. Iya. Makanya ngeri. Makanya menyandang gelar aktivis itu saya itu ngeri ya. Ya itu. Ngeri. Kenapa, Kak? Apa ngerinya nanti jadi DPR? Enggak. Bukan, bagi saya ngerinya itu ada tanggung jawab, ada beban, ada tanggung jawab sosial yang itu dibebankan oleh seorang aktivis gitu. Aktivis ini kan dituntut gak boleh mikir diri sendiri, harus selesai sama diri sendiri, gak boleh ego dan sebagainya, mementingkan kepentingan bersama, kepentingan mayoritas di atas kepentingan sendiri kan begitu kan. Kalau kita mengajak kepada tokoh-tokoh aktivis yang bahkan ekstrimnya Tan Malaka sampai tidak menikah ya. Iya. Kita kalau mau niru kayak gitu hari ini susah lah. Jadi kalau sedikit saya tarik benang merah, spirit organisasi kita pada saat ini adalah tentang bagaimana berinovasi, utamanya di tengah gelombang pandemi yang menyerang kita bersama, sehingga bagaimana budaya-budaya membaca, budaya-budaya kajian itu akan tetap subur begitu, utamanya di organisasi kita PMII kan begitu, Cak? Iya. Bentar lagi mau PBAK dan mau ada adik-adik 2021 nih, Kak Ilul. Pengalamannya Kak Ilul di kaderisasi rayon, di kaderisasi PMI komisariat, apa sih yang paling perlu kita tonjolkan kepada adik-adik 2021, utamanya kendala di tengah pandemi ini, di mana kita tidak bisa bersosialisasi tentang apa itu PMII dan bagaimana itu PMI kepada adik-adik secara langsung, itu apa sih inovasi yang mesti kita lakukan gitu? Sebenarnya kalau inovasinya kayaknya teman-teman sudah ya, maksudnya sudah melakukan ya, kayak
melalui mungkin media sosial kan gitu kan, ada grup maba dan sebagainya. Saya rasa kan mungkin teman-teman sudah melakukan itu lah. Cuma mungkin memang di lapangan itu tidak seoptimal dengan ide awal munculnya hal tersebut. Mungkin di lapangannya saja itu masih tidak optimal. Kalau cara teman-teman hari ini saya rasa mungkin sudah sangat inovatif dan sudah lebih inovatif kan dari zamannya saya dulu. Mahasiswa sekarang saya rasa lebih kok, lebih kreatif ya. Maksudnya ide-idenya anak-anak sekarang kayaknya lebih besar ya, Masya Allah. Iya. Iya. Tahu enggak? Lebih. Tantangan terbesar di kaderisasi itu apa sih? Kayaknya permasalahan organisasi adalah ya orang-orangnya itu sendiri, kaderisasi itu sendiri. Itu ya. Kalau jadi pengurus, berarti membangun sistem gitu kan. Karena kan pengurus kan membangun sistem. Kalau cuma kan kaderisasi ini kan nggak hanya di pengurus saja, semua elemen harusnya. Ya termasuk Rosiki. Kaderisasi dan keilmuan ini kan juga harus beriringan ya. Semua loh, organisasi kan kuncinya di kaderisasi. Iya. Nanti kaderisasi kan general, nanti umumnya mungkin kaderisasi dalam ilmuwan, dalam bakat dan sebagainya kan begitu. Ya semuanya harus sinergis ya. Organisasi kan satu kesatuan lah baginya apa? Bagi saya kan organisasi kan satu kesatuan. Jadinya ada bidang-bidang itu kan sebenarnya hanya untuk sebagai langkah efektivitas kerja saja ya, supaya fokus. Supaya maksimal. Cuma muaranya tetap satu kesatuan. Semua unsur ini harus sinergis. Nggak bisa kalau hanya satu elemen saja, itu nggak bisa. Harus semua unsur harus sinergis. Ya. Mulai dari pengurus, anggota dan sebagainya itu sinergi semua. Kalau nggak sinergis ya tujuan organisasi nggak akan tercapai. Jalan sendiri-sendiri. Ini terkadang mungkin kita kan terkadang kesalahannya dalam tujuan kita organisasi itu apa sebenarnya, yaitu mungkin yang terkadang teman-teman itu melupakan itu. Tapi apa sih tujuan kita organisasi apapun itu sudah. Kalau dalam lebih sempit lagi dalam feminis, apa sebenarnya tujuan kita ini? Ya mungkin kadang teman-teman mungkin agak melupakan itu saja mungkin. Lupa. Sebenarnya itu pertanyaan dasar ya. Iya, ya itu kan kadang permasalahan dasar itu kan kita itu masih nggak selesai terkadang itu saya melihat ya teman-teman itu. Hal yang dasar, hal yang pokok itu kadang itu nggak selesai teman-teman. Nah makanya hal yang pokok itu harus selesai dulu. Kita harus selesai yang pokok itu apa sehingga kita bisa melakukan kerja-kerja organisasi. Ini harus satu muara dulu semuanya ini. Nggak bisa kalau jalan sendiri ini nggak bisa. Iya. Jadi memberatkan nanti. Betul sih. Sebenarnya jangan sampai kita melupakan hal-hal dasar itu tadi. Dimana yang penting adalah kita tahu tujuannya dulu untuk bagaimana kita memproses jalannya. Jadi supaya lebih mudah sebenarnya. Menurut Kak Kiki, organisasi dan keilmuan itu kan penting banget, utamanya kita sebagai warga pergerakan tentang literasi dan lain sebagainya itu kan sangat-sangat penting untuk bagaimana gerak langkah kita itu benar dasarnya. Bagaimana sih keadaan kader kita saat ini menurut Kak Kiki dari kacamata keilmuan gitu? Sudahkah sesuai ekspektasi? Kalau dari segi semangatnya iya sih sesuai dengan ekspektasi. Cuma realitasnya ya kata Bang Ilul tadi. Jadi masih perlu dipertanyakan. Dia selesai enggak untuk urusan-urusan pribadinya? Jangan-jangan masih perlu disadari kembali bahwasanya hal-hal yang dasar kadang dilupakan. Ya contohnya ini sudah terkait. Kadang kan ada, Cak, gimana caranya baca buku? Itu kan pertanyaan gimana? Cak, gimana caranya nulis yang baik? Cak, gimana caranya nulis yang baik?
iya nulis ya. Maksudnya gimana? Iya, iya. Maksudnya Iya, iya, iya. gimana kan? Iya, Kan iya. aneh gitu. Masa hal-hal yang teknis seperti itu kayak saya rasa sudah diajari sejak Masih nggak selesai ya? awal masuk TK, madrasah sanawiyah, madrasah sanawiyah, SD ya, SMP, kayaknya sudah diajari nulis itu ya gini. Cuma terkadang ya masih dipertanyakan. Kalau teman-teman minta rekomendasi tentang buku apa, terus sekarang nggak baca buku secara utuh, baca artikel, asalkan itu artikel-artikel yang kredibel ya. Saya rasa bisa. Bahkan mager di dalam kamar itu bisa. Gitu. Memanfaatkan waktu-waktu yang ya kosong untuk seperti itu ya, untuk hal-hal yang lebih positif. Enggak curcol di WA masalah. Di apa? Ya di status WhatsApp minimal ya di status WhatsApp ya. Saya juga ngikuti ya adik-adik terutama pengurus ya PMI Rayon Febi khususnya teman-teman di luar juga ya karena memang saya pernah nimbrung sama teman-teman Mandala, teman-teman UIJ, kok gini-gini aja gitu. Artinya status WhatsApp-nya itu ya mana mungkin kita bisa seperti Tan Malaka gitu. Ya jauh sekali. Iya. Itu status kita itu masih ya lebay, gitu. Alay, gelai, serba aye semuanya sudah. Kak Ilham memang pernah mendapati kader yang bertanya bagaimana cara membaca dan lain sebagainya. Kak Ilham masih mendapati kader yang pertanyaannya masih teknikal seperti itu? Ya kalau untuk hari-hari ini mungkin yang nggak tahu juga ya, nggak ada nanya-nanya kayak gitu juga. Kalau yang untuk hari ini. Terakhir kali kapan sih nimbrung di organisasi? Kak Ilham kok kayaknya lama banget ya? Ya saya kan nimbrung juga, tetap nimbrung saja. Kapan? Oke, terus? Iya nimbrung juga. Kalau ada apa namanya ya ada kegiatan apa butuhkan ya nimbrung kan gitu aja. Kalau dibutuhkan bantuan ini nimbrung, ada acara misalnya nimbrung, santai saja. Jadi gimana? Masih menemukan pertanyaan-pertanyaan kader yang lucu-lucu gitu? Nggak ada ya, mungkin entah karena nggak ada yang mau baca. Kan ada kemungkinan antara orangnya itu nggak ada minat baca atau yang kedua kan ada semangat baca cuma nggak bisa kan gitu. Kemungkinannya kan ada dua kemungkinannya ini. Kemungkinan pertama nggak pernah ada pertanyaan itu mungkin karena ya nggak ada niat untuk mau baca mungkin loh ya. Ini kan mungkin saja kemungkinan. Iya mungkin, iya masih kemungkinan lah. Oke. Kok jadi sarkas? Enggak ya. Dari sahabati Alfiatul Hamidah, Kak Roziki, lope katanya. Wah, ini angkatan saya ini Alfi ini. Sarang hiu. Oh, angkatannya. Halo Mbak, selamat malam. Koordinator cabang, mungkin ada yang sudah di PB ya. Saya rasa itu yang perlu ditekankan adalah jangan sampai apa istilahnya idealisme adik-adiknya itu terbengkalai gitu. Artinya eman juga itu. Siapa yang akan meneruskan PMI ke depan gitu. Ya saya juga ya apa istilahnya belak-belakan aja ngomong gini gitu. Artinya sangat miris sekali gitu. Oke lah, kalau semisal ada yang didistribusi ke sana, kira-kira nanti mereka itu apa sih dampaknya kepada kita? Dampaknya maksudnya bukan hal-hal yang
material ya, hal-hal yang memang sifatnya itu bisa mengutuhkan organisasi kita. Hanya rayon Febi, jangan sampai yang artinya yang direkom sana itu malah dijadikan apa istilahnya motivasi, saya masuk PMI ingin kayak itu, ingin ke Jakarta, Jabatan fungsional ke sini, ke Surabaya. Ya nggak harus gitu sih. Artinya kalau kalian adik-adik semuanya sudah memiliki komitmen yang kuat ya, ingin belajar terus, insya Allah saya rasa janji Tuhan itu janji Tuhan, kok bicara janji Tuhan itu sangat nyata ya. Gimana katanya itu ya, kalau katanya Gus Wildan itu, saya juga belajar ke Gus Wildan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, katanya gitu sih. amin. Kata Gus Wildan itu. Kan ini pesan itu, jangan sampai senior-senior yang sudah kokoh lah, istilahnya sudah kokoh, maksudnya punya pengalaman yang banyak, bisa mungkin adik-adiknya itu juga ditransfer lah pengalamannya. Jadi itu pesan dari Kak Rozici, senior kita. Saya rasa saya selama hidup di organisasi PMI kita terjadi di rayon PMI itu banyak problem besar yang akhirnya itu membuat saya jadi terus berpikir, oh kalau senior ini orangnya gini, oh kalau senior ini artinya bisa memahami karakter banyak orang. Nah tentunya dari hal itu kan menjadi modal berharga. Jangan sampai senior itu malah apa ya istilahnya, gimana bahasanya, kalau pas mukul rata gini ya untuk kepentingan dia sebetulnya, artinya ini harus gini gitu. Tapi ada hal-hal yang memang itu nggak baik untuk organisasi kita. Hanya untuk kepentingan si A malah menggadaikan kader-kadernya yang masih ya istilahnya masih kayak itu, sudah masih mau semangat belajar. Artinya nggak ada yang mau semangat belajar gara-gara dicekoki ini itu. Gimana sih? Saya berangkat dari pengalaman gitu ya. Di rayon Febi gitu. Nggak apa-apa, Cak. Entah itu kegundahan Cak Kiki sendiri, atau itu kan juga bisa menjadi pesan untuk generasi di bawahnya, utamanya generasi kami ya. 2018 yang saya ini menjadi kepengurusan gitu. Tentunya akan menjadi pelajaran dan tentunya akan menjadi catatan untuk kepengurusan kami. Ini ada yang menyapa Kak Ilul. Hai Kak Ilul dari Ismilubis, apakah ini sahabat saya juga itu, sahabat seangkatan. Tolong disapa ya Kak. Beliau dulu itu jadi sekretaris umum rayon, beliau dulu. Waktu ketuanya Bejuri, sekretaris umumnya itu Sahabat Ismail ini. Ustadz ya, Gus ini. Gus ya. Kak Ismail. Gus. Pak Ustadz itu. Gus Ismail, selamat bergabung. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari adik-adik kita Kak, angkatan 2020, angkatan Corona. Dari Mista XF. Ini secara konseptual setiap kali proker yang ditawarkan itu sangat bagus. Secara konseptual memang prokernya bagus. Tapi
angkatan 20 ya. Tapi di ranah aktualisasi semacam istilah jauh panggang dari api katanya. Pakai istilah mungkin ada masukan dari panjenengan berdua katanya. Diminta masukan dari Kak Ilul dan Kak Roziki. Jadi memang proker secara konseptual sangat-sangat matang, sangat-sangat bagus. Di atas angin lah. Tapi ketika di lapangan ya seperti itulah. Ketika kita bertemu dengan tantangan dan tidak mampu untuk menghadapi itu, bagaimana solusinya? Mungkin dari Kak Ilul dulu. Iya, ya ini memang terkadang menjadi problem laten untuk kita semua. Memang, iya. Karena Klasik. kita itu biasanya hanya selesai ketika kita ngomong wacana dan gagasan. Tetapi bagaimana implementasi dari wacana gagasan itu kadang kita itu gagap. Kadang kan seperti itu kadang ya. Menyelesaikan wacana, gagasan dan sebagainya. Nah, makanya kan kalau dalam penyusunan program kerja itu kan nggak hanya cara program kerja organisasi kan hanya sebatas kita konseptualnya nanti tujuannya begini. Cuma kan tiap kegiatan itu kan harus terukur ya. Maksudnya ketika ada kegiatan itu harus terukur. Apakah kegiatan ini bisa kita lakukan relevan atau tidak? Nah kalau nggak terukur seperti itu kan nanti khawatirnya ketika ya tadi itu hanya saya diwacana saja. Karena kegiatan itu merumuskan suatu program, merumuskan kegiatan itu tidak terukur. Ya hanya buat anu saja sudah, pokoknya saya mau mengadakan program seminar internasional sedunia. Nah ini kan konsepnya bagus. Ini contoh ya, misal ya. Saya mau mengadakan kegiatan seminar internasional satu dunia. Nah cuma kan kegiatan ini tidak terukur, kan nggak mungkin kegiatan itu dilakukan. Ya itu wacana saja. Makanya kegiatan harus terukur, bisa atau tidak kita melakukan kegiatan itu supaya nanti di tengah jalan itu gak mandek. Itu mungkin dari saran saya memang seperti itu, harus terukur kegiatan itu. Apakah nanti dengan sumber daya yang ada, entah itu sumber daya manusia ataupun sumber daya materi yang lain itu bisa mendukung ketika kita melakukan kegiatan itu atau tidak. Jadi sebenarnya harus indikator makanya kalau program kerja itu kan makanya butuh waktu yang lama kan rencananya kan. Jadi kan batas kita buat program kerja konsepnya seperti ini cuma harus terukur. Jadi itu sarannya untuk Mifta XF _XF dari Kak Ilul, memang kita harus ketika membuat proker jangan mementingkan prokernya di atas angin dan lain sebagainya sedunia, tapi kita juga harus mengukur sebagai orang manajemen, sebagai orang ekonomi. Tentunya kita harus lebih paham bagaimana memanage, menghitung, mengkalkulasi, orangnya sedemikian rupa, kualitasnya sedemikian rupa, prokernya harus seperti ini. Hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan ketika menyusun konsep, supaya itu tadi ketika di lapangan kita tidak terkendala dengan kendala yang sangat luar biasa sehingga proker itu tidak jalan begitu loh. Kalau dalam perjalanannya kan kendala itu kan pasti ada, bahkan setidaknya kendala itu nggak terlalu besar lah kan begitu. Iya betul. Kalau menurut Kak Gigi gimana? Ya saya mungkin gini aja, ojo mulu-mulu air. Gimana sih bahasanya sih? Artinya ini juga refleksi ya, banyak sekali ya. Ini bukan hanya organisasi kita ya. Kalau kita bicara persoalan negara saja, Indonesia saja. Oke lah, kita ngaca ke Olimpiade di Tokyo gitu. Ini agak melebar sedikit. Tokyo gitu. Penduduk kita berapa sih? Kenapa kita itu hanya mendapatkan emas ya satu aja di bidang Olimpiade, di bidang bulu tangkis? Sama halnya dengan organisasi kita di PMI lah, di Rayon PMI. Kader kita itu banyak sekali, tapi dalam persoalan distribusi, semisal ada event yang
secara basic itu ranah ekonomi. Kita nggak mampu bicara di sana. Kita nggak mampu minimal berpartisipasi, meskipun sampai di jalan kita harus kandas. Itu nggak ada sama sekali. Nah, ini problem laten ya, kata Jailul tadi, problem laten. Karena memang secara manajerial, kalau saya lihat ya, dan saya pernah juga jadi pengurus di Rayon Febi itu Ya. seperti ada yang acuh terhadap tupoksinya masing-masing. Dan juga fokus terhadap tupoksinya masing-masing. Artinya, oke lah, tupoksinya dia sebagai advokasi dan gerakan. Ya sudah, kalau di luar advokasi dan gerakan, dia itu nggak mau nimbrung. Entah itu ada kajian di keilmuan, dia nggak mau nimbrung. Minimal kan kalau sudah jadi pengurus, ini nggak tahu kalau pengurus yang sekarang ya. Problem ini juga terjadi di masa saya. Kalau ini ada agenda, ini nggak ikut nyupport gitu. Artinya jalan ya sendiri-sendiri aja. Itu kan problem besar, dan harus jangan sampai masalah ini turun-temurun ke pengurus selanjutnya. Apalagi yang pengurus yang sekarang. Saya juga pengurus yang sekarang kayaknya memang sudah inovatif dibandingkan dengan itu. Nggak tahu sih kalau gimana di dalam. Saya nggak terlalu jauh ke sana. Saya cuma di luar aja. Jadi begitu ya, sahabati Miftah, semoga menjawab pertanyaannya dari guys kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kita itu kurang jujur. Jujur kalau kita Kurang jujur untuk jujur kalau kita itu tidak tahu, jujur kalau kita salah, jujur kalau kita harus bertanya ya, kepada orang lain ketika kita itu tidak tahu. Ya banyak gengsinya gitu loh. Saya selama di PMI itu sadar itu ya. Setelah nimbrung sama senior-senior ya, sering dididik oleh senior, salah satunya juga Jailul. Saya rasa saya itu jujur gitu, jujur mengakui bahwasanya saya itu nggak tahu masih, kenapa nggak nanya. Baru kalau setelah jadi apa istilahnya punya adik-adik, nggak tahu apa yang harus disampaikan karena dulu nggak nanya gitu. Nggak apa-apa, misal hal yang perlu yang secara mendasar, misal kayak itu tadi Bu Yonan tadi, gimana caranya baca, gimana caranya nulis, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti saya juga bisa belajar ke teman-teman sekalian gitu. Artinya oh yang dimaksud adik ini itu adalah ini sebenarnya itu. Jangan apa ya, jangan pilih-pilih apa ya, pilih ilmu, pilih senior itu. Berorganisasi itu adalah tentang bersama. Ketika rasa individualisme kita tinggi, itu justru menjadi masalah juga gitu loh. Jalan sendiri-sendiri pun tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita jalan bersama untuk bagaimana mendapat tujuan organisasi itu terrealisasi gitu. Tambah berat. Tambah berat memang. Iya, cukup bilang. Tapi menahan rindu. lebih berat menahan rindu, apa lebih berat mengemban amanah organisasi? Karena kayaknya disumpah ya. Kayaknya nggak lebih berat, kayaknya itu yang mengemban amanah lebih berat. Iya. Kalau rindu itu masih tinggal. Soalnya amanah itu biasanya urusannya itu sama yang di atas biasanya. Kalau rindu Amanah soalnya. Aja. Tinggal mojok bawa fotonya dia.
Nggak tahu ngapain. Nggak tahu saya, nggak tahu. Masih polos. Wah, kita udah ngobrol 2 jam ternyata. Kalau di warung kopi ini nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Iya, Iya, udah. dengar ini ya, apa istilahnya, selintingan. Adik-adik itu kadang juga ikut terlibat dalam konfliknya senior. Artinya senior itu pada waktu semasa seperjuangannya mungkin ada hal-hal yang belum selesai anggarannya. Terus habis itu turun temurun sampai dia itu mempengaruhi adik-adiknya. Nah itu kan istilahnya jadi masalah. Jadi masalah artinya saya berharap adik-adik ya kepengurusan yang sekarang itu memiliki apa? Memiliki ya selektif untuk hal-hal yang seperti itu. Artinya kehancuran organisasi itu bukan serangan dari musuh, serangan dari luar ya. Serangan dari organisasi lain ya. Cuma terkadang juga dari diri kita sendiri. Di dalam organisasi kita sendiri ada hal-hal yang itu bisa membuat ketidaknyamanan. Ya banyak sekali lah, entah ada adik-adik perempuan yang curhat masalah ini ya, pernah diiniin sama itu kan problem apa, sangat miris sekali ya. Apa iya PMI itu dijadikan pencarian apa ya, pergerakan mahasiswa imut-imut gitu. Itu juga salah. Masa imut-imut sih, Cak? Mana Ada istilah baru, imut-imut. Maksudnya ya, soalnya kan gitu ya, yang Kamu gelai kamu Ki. yang perempuan itu juga jaga diri gitu. Yang cowok juga yang kader-kader yang cowok juga jaga lilin. Iya, jaga yang kayak jaga lilin itu sudah amanah. Ya hati-hati aja gitu. Ke depan itu hati-hati. Soalnya saya dengar kata dari adik-adik juga nggak tahu benar apa tidak. Sebenarnya ketika berbicara organisasi pun kita berbicara tentang profesionalitas secara tidak langsung ya. Jadi ketika memang kita berniat untuk berorganisasi, maka kita juga harus profesional di dalamnya. Yang mana urusan organisasi dan urusan individu itu tolong dibedakan. Terkadang penilaian seperti stereotip suatu organisasi tertentu juga tidak dapat dipungkiri juga karena orang-orangnya pun, bahkan ketika organisasi itu hanya diam saja dinilai ini itu dan lain sebagainya, itu karena memang orang-orangnya. Jadi tolong bedakan organisasi dan orang-orang organisasi itu sendiri. Ada salam dari Ketua Alienasi sekarang. Pesan untuk alienasi dong Kak. Coba Kak Irul, pesan untuk alienasi. Kalau diminta pesan sederhana. Yang penting jangan berhenti belajar aja, itu aja. Itu jadi mahasiswa. Konsistensi sih kalau media itu ya. Ya intinya jangan pernah berhenti belajar apapun. Penting jangan berhenti belajar. Dan jangan merasa sudah pintar.
belajar. Kalau orang ngerasa sudah pintar ini kecenderungannya biasanya sombong. Biasanya Jadi itu Gus Wildan pesannya Cailnya. Jangan berhenti belajar katanya. Kalau Kak Kiki yang pernah menjadi mantum alienasi gimana sih? Kalau saya juga sederhana, idit titik koma sama kayak Cailul itu. Artinya percuma saya itu bicara banyak ya. Artinya saya kan sering kok ikut rapatnya alienasi, bukan sering lah. Kadang beberapa juga ikut, beberapa kali juga ikut rapatnya alienasi. Nah, itu sudah ada targetnya ya. Target bulan ini kita akan terbitkan ini, temanya ini, terus redaksinya ini, terus judul-judulnya ini, yang dibahas ini. Itu sudah konkret itu. Cuma betapa hancurnya hal yang konkret itu Betapa? ketika harus dilaksanakan. Saya rasa dan juga itu apa ya, istilahnya nanyakan ke ketua umum ya yang sekarang, terus adik-adik nanti juga, kenapa sih nggak mau konsisten, nggak mau nulis, malas gitu ya. Nggak tahu juga kalau saya itu mau ngobati malasnya kan repot. Gimana cara ngobatin malas itu? Ya gimana itu tak? Ya Gimana? ketua umum yang sekarang ya, pimpinan umum yang sekarang itu sudah berusaha gitu. Entah itu diajak makan bareng, diajak cerita bareng, ngopi bareng, cuma kalau gak alienasi itu gak ngerti juga gak ngerti juga, mungkin nunggu adanya wahyu, padahal wahyu milik Allah. Kak Ilul, Kak Kiki, makasih atas waktunya ya. sudah selesai. Sudah selesai, udah 2 jam lebih nih kita ngobrol bareng nih ya malam hari ini. Ngalor ngidul tentang organisasi, gimana organisasi saat ini. Sebenarnya spirit organisasi itu ya tergantung individunya kita sendiri, bagaimana memanai organisasi itu sendiri, bagaimana keluar dari tantangan pandemi masa hari ini, itu tentang bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri, untuk bagaimana kita aplikasikan kehidupan kita, untuk bagaimana kita aplikasikan ke organisasi kita.